kami dari mahasiswa Universitas Indonesia akan membahas mengenai new normal untuk kepentingan ekonomi rakyat. Di sini kami akan membahas new normal yang terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama ekonomi makro, yang kedua teknologi, dan yang ketiga tenaga kerja. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah merubah berbagai macam kegiatan manusia pada berbagai sektor, tidak terkecuali negara Indonesia. New normal hadir sebagai bentuk suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sebagai upaya dalam mempersiapkan tentang kegiatan perekonomian dan kegiatan perniagaan. Pada prinsipnya, new normal merupakan suatu kegiatan di mana PSBB sudah mulai diperbolehkan untuk dilonggarkan dan masyarakat sudah diperbolehkan untuk kembali beraktivitas dalam kegiatan sehari-harinya. New normal ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi agar dapat kembali berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Dan new normal diharapkan akan kembali meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia dikarenakan kegiatan perekonomian Indonesia pada kuartal pertama hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,97%. Terdapat berbagai macam indikator-indikator dalam menjalankan new normal yang harus dilaksanakan pada setiap masyarakat yang ingin menjalankan kegiatannya, yaitu mereka harus tetap menggunakan masker, mereka harus tetap membawa hand sanitizer, mereka harus membawa barang-barang pribadi mereka sendiri, dan mereka harus tetap menjaga social distancing dalam berbagai macam kegiatan, baik dalam mengantri, menunggu transportasi publik, atau sedang dalam kegiatan mengantri lainnya. Kegiatan new normal merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam rangka memperbaiki kembali kegiatan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan adanya berbagai macam fasilitas yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan usaha mikro dan kegiatan-kegiatan usaha besar lainnya. Pemerintah tidak hanya memberikan kebijakan fiskal, namun pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan prosedural, yaitu dengan rangka memberikan kemudahan izin dalam rangka mempercepat kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekspor dan impor. Pemerintah juga memberikan insentif dana kepada dunia usaha sebesar 120,6 triliun yang terdiri dari insentif berupa pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, di mana pemerintah akan menanggung beban pajak karyawan sehingga karyawan dapat memaksimalkan penghasilan yang didapatkannya. Kemudian pemerintah memberikan insentif pajak PPh pasal 22 impor. Pemerintah juga meringankan angsuran pajak pasal 25 sebesar 30% dan pemerintah juga mempercepat kegiatan restitusi PPN. Tidak hanya itu, dalam kegiatan new normal terdapat 9 sektor ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kembali kondisi Indonesia, yaitu kegiatan pertanian dan industri yang menyumbang sebesar 13,47% bagi PDB Indonesia, kemudian ada pertambangan, kemudian ada peternakan, kemudian ada perminyakan, konstruksi, perkebunan, logistik, dan transportasi barang. Kesembilan sektor tersebut diharapkan akan terus menopang perekonomian Indonesia dikarenakan 9 sektor tersebutlah yang akan terus berjalan selama masa new normal ini. Dan new normal ini kita tidak perlu khawatir. Mengapa demikian? Dikarenakan ekonomi seiring berjalannya waktu akan terus beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kondisi lingkungan. Sebagai contoh, dalam era new normal ini, masih banyak kegiatan-kegiatan sektor ekonomi yang terus berjalan. Sebagai contoh, yaitu kegiatan transaksi online, kegiatan pemesanan makanan online, kegiatan belajar mengajar secara online, dan juga ada kegiatan hiburan online seperti menonton konser secara online, dan sebagainya. Dan diharapkan dengan adanya kegiatan new normal ini, masyarakat dapat terus bekerja sama menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan dan protokol kesehatan sehingga kita tidak perlu khawatir terhadap kegiatan new normal yang kita laksanakan dan kita juga dapat menghindari dari terkena virus COVID-19.
Sederhananya, new normal diharapkan akan terus membawa perubahan yang lebih baik, menghasilkan inovasi-inovasi bagi masyarakat agar dapat memberikan suatu hal yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, sehingga kegiatan ekonomi kita dapat menjadi lebih baik dan tidak terpuruk dalam jangka waktu yang lama. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana sudah disampaikan oleh pembicara pertama kelompok kami, saya akan mencoba untuk menyampaikan terkait apa kaitannya teknologi terhadap new normal dan apa korelasinya dengan perekonomian rakyat yang ada. Di sini saya akan mencoba menyampaikan pendapat saya ke dalam 3 buah poin. Poin pertama, dengan adanya teknologi ini, masyarakat akan mulai terbiasa terhadap perubahan era digitalisasi yang ada. Adanya beberapa kaum konservatif yang beranggapan bahwasannya teknologi itu tidak perlu dipelajari, teknologi itu tidak perlu untuk didekati karena terlalu rumit dan segala macam. Memang ada orang yang berpendapat seperti itu. Namun, di era new normal seperti saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus tetap berdekatan dan harus mempelajari terkait teknologi yang ada. Karena apa? Karena dengan teknologi kita dapat mengetahui segala informasi yang ada saat ini. Kita dapat berkomunikasi dengan lancar. Dan teknologi ini sudah sangat jelas membantu kehidupan masyarakat. Nah, apa sih korelasinya dengan perekonomian? Dengan adanya pembiasaan terhadap teknologi ini, masyarakat akan mulai mengerti, oh ternyata ada yang namanya online marketing. Oh ternyata ada yang namanya transaksi elektronik tanpa mengeluarkan uang dalam bentuk fisik. Oh ternyata ada yang namanya promosi secara online lewat media sosial. Nah, hal ini secara tidak langsung juga akan membantu masyarakat bergerak ke dalam tahap yang lebih baik mengenai konsep perekonomian. Nah, dari adanya pembiasaan teknologi ini akan mendorong kita untuk beranjak ke poin kedua yang akan saya sampaikan, di mana akan mendorong Indonesia untuk semakin dekat ke dalam era industri 4.0. Indonesia saat ini sedang gencar untuk berpindah dari era 3.0 ke era 4.0. Adaptasi yang dilakukan sudah sangat cukup baik, akan tapi memang banyak hal yang masih harus dilakukan. Mungkin kita ketahui bahwasanya negara tetangga sudah mulai beradaptasi dengan istilah industri 5.0, namun tidak terlambat bagi Indonesia untuk memulai. Tidak apa-apa kita belum sampai ke tahap sana, tapi kita harus terfokus agar industri 4.0 yang ada di Indonesia saat ini adalah suatu era yang benar-benar matang. Nah, dengan adanya era industri 4.0 merupakan suatu era di mana industri mulai didominasi yang namanya digitalisasi. Mulai dekat dengan ranah teknologi dan mulai terotomatisasi dengan banyak hal yang ada. Nah, poin 1 dan poin 2 ini sangat berkorelasi erat, di mana ketika masyarakat terbiasa untuk menggunakan teknologi, maka dia tidak akan kaget terhadap perubahan yang ada. Dan pembiasaan inilah yang akan membawa masyarakat untuk perlahan namun pasti mulai akrab, mulai menggunakan, dan mulai untuk terbiasa. Sekali lagi ditekankan, masyarakat mulai terbiasa untuk menggunakan teknologi. Dalam jangka kedepannya, maka akan sangat berdampak ke banyak aspek kehidupan yang ada. Layaknya teknologi yang semakin berkembang dan masuk ke dalam ranah bidang sosial yang berbeda-beda saat ini, begitu pula dengan dampak teknologi itu sendiri terkait bidang dimensi sosial ekonomi. Sebagaimana kita tahu, pada tahun 2019 pemerintah sudah sangat baik untuk mengemukakan bahwasanya teknologi ini perlu untuk digencarkan. Adanya program 1001 startup yang sudah dimunculkan oleh pemerintah merupakan suatu tanda bahwasanya pemerintah itu yakin, pemerintah itu percaya bahwasanya teknologi ini mampu mengubah adanya suatu pergerakan dinamika sosial yang awalnya mulai menurun menjadi mulai bangkit kembali. Adanya adaptasi teknologi inilah yang nantinya akan membantu masyarakat untuk bisa bertahan dalam kerasnya persaingan ekonomi yang akan ada di masa mendatang. Nah, sebagaimana kita tahu juga,
Teknologi ini merupakan suatu pisau bermata dua. Di satu sisi kita bisa merasakan manfaatnya, akan tetapi tidak perlu kita pungkiri lagi, banyak sekali daerah yang tidak bisa merasakan hangatnya teknologi itu sendiri. Banyak daerah yang masih terbatas dalam akses internet, dalam akses perangkat untuk menggunakannya. Hal inilah yang menjadi suatu perhatian khusus bagi masyarakat, harus benar-benar diprioritaskan oleh pemerintah terkait pembangunan infrastruktur yang ada. Nah, hal ini juga akan berkorelasi erat dengan poin ketiga yang akan saya sampaikan, di mana adanya teknologi ini dapat membantu masyarakat untuk bertahan di era new normal seperti saat ini. Dari era new normal ini, banyak perusahaan mulai menerapkan konsep work from home. Mereka dapat bekerja dari rumah dengan memanfaatkan platform online seperti online meets untuk mempermudah rapat, membuat program kerja, dan menyusun kegiatan-kegiatan lainnya. Tentunya hal ini sangat berguna untuk mempertahankan eksistensi dan kredibilitas dari suatu perusahaan. Dan di sisi lain, bagi kaum terpelajar, mulai menerapkan konsep pembelajaran jarak jauh. Hal ini mengakibatkan mereka dapat belajar dari rumah dan tanpa harus pergi ke sekolah. Nah, pembiasaan terhadap teknologi, adanya infrastruktur yang memadai ini secara lambat laun akan mendorong bangsa kita menjadi lebih baik ekonominya, menjadi lebih baik sumber daya manusianya dalam menyikapi teknologi. Dan hal inilah yang menyebabkan bahwasanya teknologi itu sangat berperan penting dalam era new normal saat ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tim kami sudah menjelaskan terlebih dahulu mengenai dampak-dampak dari new normal dalam beberapa aspek, seperti misalnya ekonomi secara makro dan juga dari sisi teknologi. Sekarang, perkenalkan, nama saya Azaria Kurnia. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak new normal terhadap hal-hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Saat ini, kita bisa melihat bahwa di masyarakat terjadi berbagai macam diskursus tentang dampak baik dan dampak buruk dari new normal. Banyak pihak yang kontra, dan banyak pula pihak yang setuju terhadap penerapan new normal karena berbagai macam kepentingan mereka masing-masing. Mari kita lihat dari ketenaga kerjaan. Saat ini, banyak perusahaan dan industri yang tutup karena mereka tidak bisa mendapatkan pendapatan yang seharusnya, dan pada akhirnya tenaga kerja yang ada harus dipangkas, bahkan mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Lalu bagaimana jika mereka tidak bisa berjualan atau menjalankan pabrik mereka pada saat tidak ada pekerjaannya dan pada saat tidak ada pendapatannya? Maka mari kita lihat dampak new normal terhadap ketenaga kerjaan itu sendiri. Yang pertama, dengan adanya new normal, pembukaan lapangan kerja bisa kembali dilakukan. Hal ini bukan hanya kepada perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah menutup lapangan pekerjaan dan mengeluarkan berbagai macam kebijakan-kebijakan sehingga terjadi PHK yang besar-besaran. Tetapi dengan adanya new normal, kita mengetahui bahwa perusahaan dan industri bisa kembali membuka perusahaan mereka dan pada akhirnya menargetkan lebih banyak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Pembukaan kembali perusahaan-perusahaan dan industri yang ada bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan sehingga mereka yang dikeluarkan dari perusahaan atau mereka yang memang belum mendapatkan pekerjaan saat ini bisa mendapatkan pekerjaan mereka. Yang kedua adalah kita mengetahui pada saat perusahaan-perusahaan dan industri ini sudah dibuka, maka bukan hanya mereka bisa mendapatkan orang-orang yang ingin bekerja, tetapi dari orang-orang yang sudah bekerja sendiri atau mereka yang juga belum mendapatkan pekerjaan, mereka bisa mendapatkan pekerjaan sehingga bisa menafkahi keluarga dan kehidupan mereka secara pribadi. Kita mengetahui bahwa dengan adanya COVID-19, penyebaran yang tidak terduga ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menutup perusahaan mereka dan daya beli masyarakat menjadi menurun. Mengapa? Hal ini karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan dan pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan pendapatan apapun. Bagaimana jadinya mereka bisa membeli berbagai macam kebutuhan mereka atau misalnya memberi makanan pada saat mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan tidak bisa mendapatkan uang? Maka kita mengetahui dengan adanya new normal dan berbagai macam tindakan pencegahan yang sudah dilakukan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan dan kepada masyarakat secara umum, hal ini membuat masyarakat bisa lebih aware dan masyarakat bisa lebih paham, lebih tahu dan bisa mengetahui bagaimana caranya mereka bisa menjaga diri mereka dan juga bisa menjaga masyarakat. Dengan adanya new normal,
perusahaan-perusahaan kembali membuka lapangan pekerjaan, mereka mendapatkan pekerjaan, pada akhirnya daya beli masyarakat bisa naik. Jadi bagaimana caranya? Daya beli yang naik disokong dengan adanya barang-barang yang keluar misalnya, atau dengan produksi yang juga tinggi dari perusahaan dan industri ini. Maka dampak baik ketiga yang bisa kita lihat dari adanya new normal adalah proses produksi yang naik. Pada saat pabrik-pabrik kembali dibuka dan mereka menyerap tenaga kerja sebagaimana seharusnya, mereka bisa menghasilkan produk-produk yang dapat digunakan dan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada saat produksi ini naik, maka banyak kegiatan-kegiatan yang juga mengikuti kegiatan ini. Misalnya, proses distribusi. Saat ini banyak orang dirumahkan karena mereka tidak mengetahui protokol yang benar terhadap penyebaran COVID-19. Dan yang kedua, karena mereka memang tidak mendapatkan pekerjaan. Pada saat produksi dan distribusi ini kembali berjalan, maka perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang ini bisa kembali membuka lapangan pekerjaan. Dan mereka yang dirumahkan dan tidak mendapatkan pekerjaan, saat ini bisa kembali bekerja. Menariknya, pada saat mereka sudah bisa kembali bekerja dan seperti di poin pertama dan kedua yang sudah saya jelaskan, mereka bisa mendapatkan pendapatan, maka 3 rangkaian proses, produksi, distribusi, dan juga konsumsi bisa dilakukan. Banyak orang mengatakan bahwa proses konsumsi bisa dilakukan pada saat mereka tidak mendapatkan uang atau pada saat dibantu oleh pemerintah. Hal ini juga benar, tetapi seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama saya, bahwa ekonomi makro lebih luas daripada yang kelihatannya. Maka dari ketiga hal ini, kita menyimpulkan bahwa sebenarnya new normal bisa memberikan dampak yang baik, bukan hanya kepada perusahaan dan produk-produk industri lainnya, tetapi kepada masyarakat secara umum. Bukan hanya itu, new normal juga bisa membantu masyarakat yang lebih luas lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini, kami paham betul bahwa akan ada pihak kontra yang akan berkata bahwa new normal tidak terlalu dibutuhkan, karena pada akhirnya mereka bisa mati karena penyakit. Tetapi mari kita pikirkan, pada saat mereka tidak bisa mendapatkan uang untuk membiayai kehidupan mereka, mereka kekurangan gizi sepertinya, mereka tidak bisa mendapatkan makanan, mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Pada akhirnya mereka juga akan sakit dan mati. Kita percaya bahwa pemerintah tidak ingin berusaha untuk menghancurkan masyarakatnya sendiri. Karena pada saat masyarakat hancur, maka negara juga akan hancur. Kita mengetahui bahwa pemerintah pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat. Memang masyarakat tidak seharusnya sepenuhnya percaya kata orang-orang yang ada, atau kata buzzer misalnya, atau kata pemerintah misalnya. Tapi kita bisa mengetahui bahwa pemerintah memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Hal ini terlihat dari penjelasan yang sudah saya katakan sebelumnya. Dan kita tahu bahwa new normal memiliki banyak sekali prosedur yang bisa dilakukan. Menariknya, prosedur ini juga berlaku pada saat mereka ingin bekerja atau di lapangan-lapangan pekerjaan. Social distancing dan physical distancing terus dilakukan, sehingga di dalam ruangan tertutup akan sangat banyak peraturan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Bukan hanya itu, penggunaan masker, cuci tangan, itu juga merupakan sebuah kewajiban pada saat kita semua ingin bekerja misalnya. Dan pemerintahlah yang membantu kita untuk bisa tahan dan paham terhadap hal itu. Kita bisa mengetahui bahwa pemerintah sudah berusaha untuk membuat masyarakat lebih literate dan mengerti terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Maka kedua pihak ini, baik pemerintah dan masyarakat, harus terus bekerja sama untuk bisa memberikan yang terbaik kepada bukan hanya diri kita, tetapi kepada masyarakat secara luas. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga diri kita dan masyarakat secara luas lebih terjaga dari penyakit yang menular ini. Sekian dan terima kasih.